Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Spitasari. Yuk kita mulai saja kuliah online kita hari ini untuk mata kuliah Kimia Farmasi 2, Analisis Kuantitatif Senyawa Obat dengan menggunakan metode kompleksometri. Materi kali ini adalah materi mata kuliah Kimia Farmasi 2, Analisis Kuantitatif Obat menggunakan metode kompleksometri. Titrasi kompleksometri merupakan titrasi berdasarkan pembentukan senyawa kompleks antara kation dengan zat pembentuk kompleks. Salah satu zat pembentuk kompleks yang banyak digunakan dalam titrasi kompleksometri adalah garam, dinatrium etilendiamin tetraasetat atau biasa kita kenal dengan dinatrium eta. Senyawa ini dengan banyak kation akan membentuk kompleks dengan perbandingan 1:1. Adapun senyawa pengompleks yang paling umum digunakan, tadi seperti yang saya sudah katakan adalah dinatrium eta atau eta. Kelebihan eta dibandingkan dengan ligan lainnya adalah kemampuannya tadi ya untuk membentuk kompleks 1:1 dengan ion logam, baik logam bervalensi 1, 2, 3 ataupun 4. Nah, dapat dilihat pada reaksi umumnya di mana M menyatakan suatu logam, H2Y2- merupakan suatu ligan yaitu dinatrium eta. Dapat kita lihat pada reaksi umum Mn+ plus H2Y2- menghasilkan My N-4 plus 2H+. Nah, reaksi di atasnya adalah reaksi antara ligan eta dengan beberapa valensi dari logam. Nah, contoh untuk logam divalen contohnya adalah kalsium ya, Ca2+. Reaksi yang dapat dihasilkan adalah Ca2+ plus H2Y2- menghasilkan Ca Y2- plus 2H+. Nah, kita lihat ya. Karena tadi kita mengatakan ada pengaruh valensi, maka balik lagi ke materi kimia dasar di mana kita harus menentukan valensi suatu atom dengan cara berikut. Oke. Untuk mengetahui valensi maka kita harus mengetahui berapa nomor atomnya, kemudian mengetahui berapa jumlah elektron pada kulit terluar. Kita balik lagi pada materi yang tadi. Dimana sesuai dengan Badan Standarisasi Nasional, rekomendasi nilai pH untuk analisis kadar kalsium adalah pada pH 12 sampai 13. Nah, dari reaksi kita dapat lihat bahwa terjadi pelepasan ion H+. Maka larutan yang dititrasi itu perlu ditambahkan larutan buffer atau dapar ya untuk menentukan selektivitas pembentukan kompleks antara eta dengan logam target, maka kita memerlukan suatu buffer. Nah, selektivitas kompleks dapat diatur dengan pengendalian pH. Misalnya pada logam Mg, Ca, Cr, Ba kita dapat titrasi dengan pH 11 eta. Misalnya seperti itu, maka nanti akan kita tambahkan buffer. Bicara titrasi, maka kita menentukan titik akhir titrasi dengan menambahkan suatu indikator. Nah, indikator yang digunakan pada titrasi kompleksometri diantaranya adalah Eriochrome Black T atau EBT. Nah, pada praktikum kita menggunakan indikator EBT untuk menentukan titik akhir titrasi pada metode kompleksometri. Nah, bagaimana menentukannya adalah jika terjadi perubahan warna dari merah atau ungu menjadi warna biru. Menurut Farmakope Indonesia, contoh penetapan kadar senyawa menggunakan metode kompleksometri ada beberapa senyawa, diantaranya ada magnesia trisilikas. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana cara penetapan kadar, maka kan kita perlu analisisnya. Nah, analisis yang kita gunakan atau yang kita lakukan di laboratorium yaitu kita akan melakukan penetapan kadar MgSO4 dalam sediaan injeksi dengan metode kompleksometri. Nah, pada metode maka beberapa prosedur dilakukan. Nah, data yang perlu kita ketahui adalah tentu saja data pembakuan dan data penetapan kadar. Nah, berikut adalah data pembakuan larutan Na2-eta atau dinatrium eta dengan larutan baku ZnSO4 0,05 m. Caranya dapat dilihat pada slide. Di pipet 25 ml larutan baku ZnSO4 ke dalam Erlenmeyer, kemudian ditambahkan 25 ml Aquades, ditambah 5 ml larutan dapar salmiak untuk mendapatkan pH 10, maka kita cek pH-nya sampai pH 10, kemudian kita tambahkan indikator EBT sebanyak 50 mg. Larutan yang sudah kita tambahkan tadi, kita titrasi dengan larutan Na2-eta hingga terjadi perubahan warna merah menjadi biru. Kalau warnanya sudah biru maka hentikan titrasi, baca di buret berapa volume
ZnSO4 yang digunakan untuk pembakuan dinatrium eta. Kemudian data selanjutnya adalah prosedur penetapan kadar MgSO4 dalam injeksi. Nah, berapa banyak MgSO4 yang kita gunakan, yaitu setara dengan 400 mg. Nanti saya akan jelaskan bagaimana mengkonversi sediaan menjadi 400 mg. Oke, 400 mg MgSO4 dimasukkan ke dalam Erlenmeyer, kemudian kita tambahkan Aquades 25 ml, ditambahkan NaOH1N sehingga kita mendapatkan pH 7. Oke, kita naikkan pH-nya menjadi pH 7, kemudian kita tambah lagi dapar salmiak. Kita dapar sampai pH menjadi 10. Jadi dapar salmiak yang kita tambahkan adalah sebanyak 5 ml, kemudian kita tambahkan 300 mg indikator EBT. Kemudian larutan tadi kita titrasi dengan dinatrium eta sehingga terjadi perubahan warna dari merah jambu menjadi warna biru. Oke. Reaksi dapat kita lihat pada slide di mana Mg dengan valensi 2+, Mg2+ plus H-in 2- itu adalah reaksi antara logam dengan indikator Mg-in plus H+, kemudian Mg2+ kemudian akan bereaksi dengan ligan Mg2+ plus H2Y 2- menghasilkan Mgy2- plus 2H+, ya, dia akan melepaskan ion H+. Kemudian hasil akhirnya adalah perubahan warna tadi dari merah jambu menjadi biru. Nah, maka kita akan dapat data volume dinatrium eta yang kita gunakan. Catat volume rata-ratanya untuk menghitung kadar magnesium sulfat dalam sediaan injeksi tadi. Berikut adalah data percobaan. Oke, data pembakuan larutan dinatrium eta dengan larutan baku ZnSO4 0,05 m didapatkan ya dari prosedur. Kita tahu bahwa volume ZnSO4 yang digunakan adalah 25 ml. Volume rata-rata dinatrium eta yang digunakan adalah 24,87 ml. Saya lanjutkan untuk pembakuan larutan ya, cara perhitungannya. Nah, tadi kita dapat bahwa konsentrasi dari ZnSO4 adalah 0,05 molar, volumenya yang digunakan adalah 25 ml, volume rata-rata dinatrium eta adalah 20,67 ml, maka berapa kadar sesungguhnya dari dinatrium eta hasil pembakuan? Kita masukkan ke dalam rumus M1V1 kali M2V2, didapatlah kadar sesungguhnya atau kadar hasil pembakuan dinatrium eta adalah 0,05 m. Nah, data kadar hasil pembakuan ini akan kita masukkan ke N di dalam rumus penetapan kadar. Nah, adapun data dari penetapan kadar, tadi saya bilang kan kita akan menambahkan 400 mg MgSO4, sedangkan sediaan injeksi itu dalam bentuk larutan, maka kita harus konversi. Injeksi MgSO4 itu tersedia dalam kekuatan 25 gram per 50 ml. Kita konversi, jika dia mengandung 400 mg, maka berapa mili yang harus kita pipet gitu ya, yang harus kita ambil. Maka hasil konversinya adalah kita akan mengambil sebanyak 8 mili MgSO4. Oke, masing-masing kita pipet, masukkan ke 3 Erlenmeyer yang berbeda untuk replikasi. Data yang diperoleh rata-rata volume Na2 eta adalah 56,17. Nah, setelah kita dapat data pembakuan, kita dapat hasil percobaan penetapan kadar, maka kita dapat menghitung berapa persen kadar. Nah, karena pada rumus penetapan kadar itu kita menggunakan BE dari sampel, maka kita harus mengetahui berapa valensi dari sampel. Oke, kita menggunakan MgSO4 ya. Menjadi Mg2+ plus SO4 2- sehingga Mg-nya sendiri itu mengalami oksidasi Mg2+ plus 2 elektron, sehingga kita ketahui valensinya adalah 2 gitu ya. Dan diketahui juga MR dari MgSO4 adalah 246 gram per mol. Nah, untuk mengetahui BE adalah MR dibagi valensi. 246 gram per mol dibagi 2 sama dengan 123 gram per mol. Itulah nilai yang akan kita masukkan pada rumus penetapan kadar. Kita masuk perhitungan kadarnya. Persen kadar sama dengan volume titran, yaitu volume dinatrium eta, dikali dengan normalitas titran, yaitu normalitas dinatrium eta berdasarkan hasil pembakuan, dikali dengan BE sampel, yaitu BE MgSO4, dibagi dengan massa sampel dikali 100%. Kita masukkan data-datanya. Nah, cara perhitungannya adalah yang penting satuan disetarakan antara pembilang dengan penyebut. Oke, jika kita menggunakan
dalam volume mili, maka di bawahnya kita menggunakan massa sampelnya dalam miligram. Begitu juga sebaliknya. Hasil perhitungannya adalah kadar MgSO4 dalam injeksi sebesar 86,36%. Ini adalah kadar MgSO4 dalam sediaan injeksi berdasarkan hasil percobaan. Nah, tugas di rumah adalah melihat kadar kadar standar MgSO4 dalam sediaan injeksi berdasarkan Farmakope Indonesia. Setelah kita mengetahui, maka kita bandingkan dengan hasil percobaan. Dari data tersebut dapat kita bahas. Oke, saya rasa cukup untuk pertemuan kita hari ini. Jika ada kritik, saran, atau pertanyaan, silahkan tuliskan pada kolom komentar. Sekian dari saya Dina Isvitasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.